Di materi kali ini, saya akan menjelaskan sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Langsung saja. Materi pertama, sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jadi, sumber dana jangka menengah ini penting karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka panjang, sehingga sumber jangka menengah ini diciptakan. Selanjutnya, kita beralih ke jenis-jenis sumber dana jangka menengah. Yang pertama ada term loan. Term loan yaitu kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan ini dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu, misalnya setiap tahun atau setiap bulan. Selanjutnya, term loan ini biasanya disediakan oleh bank komersial, bank dagang, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Jenis sumber dana jangka menengah selanjutnya yaitu equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Nah, perlengkapan yang biasanya dibiayai dengan equipment loan ini adalah perlengkapan yang mudah untuk diperjualbelikan. Biasanya, equipment loan disediakan oleh bank komersial, penjual perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Ada dua instrumen yang biasa dipergunakan untuk membiayai equipment. Yang pertama, melalui kontrak penjualan kondisional. Nah, apabila perusahaan menggunakan kontrak penjualan kondisional untuk membiayai pembelian perlengkapan, maka penjual akan menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembayaran sesuai dengan kontrak. Yang kedua, hipotek barang bergerak. Hipotek barang bergerak, cara ini biasanya lebih umum dipergunakan bank komersial. Nah, hipotek ini sama halnya dengan pemberian gadai, di mana pemberi pinjaman memiliki atau menguasai hak atas suatu perlengkapan dan peminjam melunasinya untuk jangka waktu tertentu. Jenis sumber dana jangka menengah yang ketiga yaitu leasing. Leasing disebut juga sewa guna usaha. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva atau lessor menginginkan pihak lain atau penyewa, dalam hal ini disebut lease, untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Nah, manfaat dari leasing antara lain bahwa lease dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Hak milik atas aktiva tetap pada lessor, namun kadang-kadang lease juga diberi kesempatan untuk membeli aktiva tersebut. Nah, leasing ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, ada sell dan leasing. Perusahaan yang memiliki aktiva menjual aktiva tersebut kepada perusahaan lain dan sekaligus dibuat perjanjian untuk menyewa kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Aktiva yang biasa disewakan antara lain tanah, bangunan, dan peralatan pabrik. Bentuk leasing yang kedua yaitu operating lease atau service lease, yaitu dengan memberikan servis atau pelayanan yang baik mengenai bidang finansial maupun mengenai pemeliharaannya. Jadi, pihak lessor menyediakan pendanaan sekaligus biaya perawatan yang keseluruhannya tercakup dalam pembayaran leasing. Bentuk leasing yang ketiga yaitu financial lease atau kapitalis. Nah, perbedaannya dengan operating lease yaitu lessor tidak menanggung biaya perawatan. Perjanjian kontrak leasing tidak dapat dibatalkan dan leasing diangsur secara penuh. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang ini memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo seperti utang obligasi dan utang jangka panjang di bank. Di samping itu, ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Kemudian, jenis-jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama, ada obligasi. Obligasi ini surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari atau sampai dengan 1 tahun. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap. Surat berharga ini membebankan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya berupa bunga obligasi. Selanjutnya, istilah-istilah dalam obligasi. Yang pertama, ada nilai nominal. Nilai nominal dalam obligasi mengacu pada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jatuh tempo.
Nilai nominal ini disebut juga sebagai nilai pokok pinjaman atau nilai pari. Istilah selanjutnya yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga obligasi yang dinyatakan disebut suku bunga kupon. Misalnya, suku bunga kupon 13%, berarti penerbit obligasi sebesar 130.000 setiap tahunnya sebagai bunga untuk setiap obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Selanjutnya ada pengawas keuangan. Pengawas keuangan ini disebut juga sebagai trustee, yaitu seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi pemegang obligasi. Pada umumnya, trustee ini adalah bank. Tanggung jawab trustee adalah mengesahkan legalitas obligasi yang diterbitkan pada saat penerbitan, mengawasi kondisi keuangan dan perilaku peminjam, memastikan seluruh kewajiban perjanjian yang dijalankan, serta melakukan tindakan yang diperlukan jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada debentur. Yang kedua, debentur bernilai rendah. Yang ketiga, obligasi penghasilan. Yang keempat, obligasi sampah. Yang kelima, obligasi hipotek. Dan yang terakhir ada obligasi berseri. Bagaimana sih cara penarikan kembali obligasi? Ada dua cara yang dapat dilakukan ketika kita ingin melakukan penarikan kembali obligasi. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan pembayaran kas kepada trustee yang kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus dana pelunasan. Harga tebus adalah harga tebusan yang ditetapkan harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi. Yang kedua, dengan membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan sejumlah obligasi tersebut kepada trustee. Selanjutnya, jenis sumber dana jangka panjang. Yang kedua yaitu saham. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, atau disebut juga sebagai emiten. Saham juga merupakan bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT. Jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham preferen. Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Nah, jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada urutan setelah kreditur, namun sebelum pemegang saham biasa. Selanjutnya ada saham biasa. Pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara kelompok, mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko terakhir kepemilikan. Kewajiban mereka dibatasi sesuai jumlah investasi. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi secara keseluruhan. Istilah-istilah dalam saham. Yang pertama adalah saham diotorisasi, saham diterbitkan, dan saham beredar. Yang kedua, ada nilai nominal. Yang ketiga, ada nilai buku dan likuidasi. Dan yang keempat, ada nilai pasar. Selanjutnya, hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak memberikan suara. Yang kedua, hak untuk membeli saham baru. Yang ketiga, hak memperoleh pembayaran dividen. Dan yang keempat, hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih dalam likuidasi.